Persib Bandung benar-benar menunjukkan siapa penguasa sejati di tanah Pasundan. Dalam laga pekan ke-17 sekaligus penutup paruh musim Super League, Maung Bandung tanpa ampun melumat rival abadinya Persija Jakarta di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib langsung tampil tancap gas. Tak ada rasa sungkan, tak ada kompromi. Maung Bandung menekan sejak menit pertama, memaksa Persija lebih banyak bertahan dan kehilangan arah permainan. Hasilnya pun langsung terlihat cepat. Baru berjalan hingga menit keempat, Stadion GBLA langsung pun meledak. Beckham Putra Nugraha, sang etam kebanggaan bobotoh, sukses mencatatkan namanya di papan skor. Gol cepat Beckham bukan sekadar gol pembuka, akan tetapi juga pukulan mental telak bagi Persija. Selebrasi ikonik 75 juta pun kembali diperagakan Beckham, sebuah selebrasi yang terakhir kali ia tunjukkan di kandang Persija musim lalu. Setelah gol cepat tersebut, tensi pertandingan semakin memanas. Duel keras tak terhindarkan dan emosi pemain mulai naik. Bahkan gelandang Persib, Tom Hey, beberapa kali terlihat begitu kesal karena permainan keras yang ditampilkan kubu Macan Kemayoran. Puncak drama terjadi di babak kedua. Wasit akhirnya harus mengeluarkan kartu merah setelah bintang Persija, Bruno Tubarao, tertangkap jelas menginjak kaki Beckham Putra secara sengaja. Tak ada toleransi, tak ada perdebatan panjang. Kartu merah pun keluar dan Persija harus bermain dengan 10 orang. Unggul jumlah pemain membuat Persib tampil semakin tenang. Skuad asuhan Boyan Hodak bermain sabar, disiplin, dan sangat dewasa dalam mengontrol tempo, dan hal itu membuat Persija sedikit frustasi. Namun pada akhirnya, skor 1-0 bertahan hingga akhir laga, dan kemenangan ini terasa begitu manis bagi Persib. Bukan hanya karena menang atas rival abadi, tetapi juga karena hasil ini memastikan Persib Bandung resmi menutup paruh musim di puncak klasemen Super League. Tambahan 3 poin membuat Maung Bandung kini mengoleksi 38 poin, unggul 1 poin dari Borneo FC di posisi kedua, dan unggul 3 poin dari Persija Jakarta yang harus puas berada di peringkat ketiga. Lantas, bagaimana nih tanggapan para bobotoh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bek Persib Bandung, Frans Putros, mengomentari hasil undian babak 16 besar ACL2 yang dianggapnya sebagai tantangan yang menarik. Yaps, Persib Bandung dipastikan berhadapan dengan Ratchaburi FC, wakil Thailand yang dinilai memiliki kekuatan solid dan berkembang pesat musim ini. Frans Putros menyebut, pertemuan dengan klub asal Thailand bukan hal baru bagi Persib Bandung. Menurutnya, Maung Bandung memiliki catatan positif saat berhadapan dengan tim-tim dari negeri Gajah Putih. Meski demikian, pemain berdarah Denmark tersebut menegaskan bahwa Ratchaburi bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dia menilai, klub tersebut telah melakukan investasi serius dengan mendatangkan sejumlah pemain baru berkualitas. Menghadapi babak 16 besar ACL, Putros menegaskan target Persib Bandung sangat jelas, yakni memenangkan 2 pertandingan dan melaju ke babak selanjutnya. Namun, bek Persib Bandung tersebut menekankan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menghadapi Ratchaburi sebelum memikirkan calon lawan selanjutnya seperti Pohang Steelers atau Gamba Osaka. Saya rasa bagus bertemu Ratchaburi FC, tim Thailand lainnya yang akan kami hadapi. Saya rasa kami punya catatan kesuksesan melawan tim Thailand. Jujur saja, Ratchaburi adalah tim yang bagus. Mereka melakukan investasi dengan mendatangkan pemain baru. Kalian bisa lihat, mereka bekerja dengan baik di fase grup dan di liga domestik. Tentu saja, kami ingin memenangkan kedua pertandingan di babak 16 besar ini dan lolos ke babak berikutnya. Yang pertama, kami harus fokus menghadapi Ratchaburi FC. Setelah itu, baru kita lihat siapa lawan berikutnya, ujar Frans Putros. Putros sendiri memiliki pengalaman bermain di Liga Thailand bersama Port FC, termasuk menghadapi Ratchaburi FC. Meski begitu, ia menilai kekuatan Ratchaburi saat ini berbeda dibandingkan musim-musim sebelumnya. Menurutnya, Ratchaburi kini tampil lebih kolektif dan tidak bergantung pada satu pemain saja. Saya rasa sulit membandingkan dengan awal musim ketika saya bermain di Port FC. Ini bukan tim yang sama. Mereka memiliki pemain asing yang bagus, tetapi secara keseluruhan mereka bermain sebagai tim.
Kolektivitas mereka sangat kuat dan itu membuat mereka berbahaya, jelas Frans Putros. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian soal pemaparan Frans Putros ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sebagaimana yang sudah diketahui, skuad kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, akan segera menghadapi wakil Thailand Ratchaburi FC di babak 16 besar AFC Champions League 2. Namun alih-alih mendapat dukungan penuh sebagai wakil Indonesia di kancah Asia, Maung Bandung justru harus menghadapi tantangan berat dari dalam negeri sendiri. Bukan lawan di lapangan, melainkan jadwal super padat yang terkesan dipaksakan oleh operator liga. Persib dijadwalkan menghadapi Borneo FC pada 16 Februari 2026 di kompetisi domestik. Masalahnya, hanya 2 hari berselang, Maung Bandung harus langsung terbang ke Thailand untuk menghadapi Ratchaburi FC di ajang Asia. Bayangkan, perjalanan jauh, waktu pemulihan yang minim, dan tekanan fisik pemain yang luar biasa. Apakah ini jadwal yang masuk akal untuk klub yang membawa nama Indonesia di Asia? Menanggapi situasi tersebut, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bersama manajemen secara resmi menyampaikan keberatan kepada PT LIB selaku operator kompetisi. Bojan dengan tegas meminta penundaan laga Persib versus Borneo FC demi menjaga kondisi tim dan demi peluang Persib berbicara banyak di kompetisi Asia. Namun apa yang terjadi? Hingga saat ini, PT LIB dan Ferry Paulus selaku Direktur Utama Liga memilih bungkam. Tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, dan tidak ada solusi. Sikap inilah yang kemudian membuat Bobotoh geram dan mulai mempertanyakan integritas pengelolaan liga. Kenapa permintaan yang jelas-jelas demi prestasi Asia justru diabaikan? Kenapa klub yang sedang berjuang mengangkat nama Indonesia malah dipersulit? Padahal jika Persib berprestasi di Asia, ranking Liga Indonesia akan naik, reputasi kompetisi domestik ikut terangkat, dan semua klub seharusnya ikut diuntungkan. Jelas, sikap Ferry Paulus dan PT LIB ini kemudian diangkat Bobotoh sebagai langkah yang merugikan Persib secara langsung. Bahkan, tak sedikit yang menilai ada maksud lain di balik pembiaran jadwal padat ini. Apalagi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Persib Bandung saat ini sedang berada di jalur juara kompetisi domestik. Performa stabil dan konsisten menjadi ancaman serius bagi klub-klub pesaing. Tak heran jika muncul anggapan bahwa Persib sengaja tidak diberi ruang, sengaja dipaksa kelelahan agar langkah Maung Bandung di Liga bisa terhambat. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi soal teknis jadwal, melainkan soal keadilan dan keberpihakan. Bobotoh kini hanya meminta satu hal, perlakuan adil bagi Persib Bandung. Karena Persib bukan hanya milik Jawa Barat, Persib adalah wakil Indonesia di Asia. Dan jika wakil Indonesia saja dipersulit oleh liganya sendiri, lalu kemana arah sepak bola nasional ini akan dibawa? Terserah Papa Ferry aja lah.